sebelum kita memulai ibadah, mari kita angkat pujian lagu yang bernama Berserta dalam Tuhan. Sebelum kita lanjutkan ibadah ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu lagi yang berjudul Janjimu Seperti Fajar pada Pagi Hari.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu. Hingga pada saat ini kami masih bisa dikumpulkan dan kami bisa bersekutu lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Ini bukan karena kuat tangan kami sendiri, ini karena kemurahan tangan Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kami agar pembacaan kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, namun tertanam di loh-loh hati pikiran kami, agar kehidupan kami Tuhan dapat mencerminkan kasih dan karunia-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, hanya ini doa kami, keberadaan kami. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas pasal 11 ayat 53 sampai pasal 12 ayat 1 sampai 3, ayat yang ke-53. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diungkapkannya. Sementara itu beribu-ribu orang yang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desak. Lalu Yesus memulai mengajar. Pertama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutupi yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam kegelapan akan terdengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke dalam telinga dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Amin. Pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Pepe. Shalom. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami pada saat ini. Kami akan bersama-sama membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah Engkau memberikan kami roh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, apa yang Engkau kehendaki Tuhan Allah. Dengan penuh ketaatan kami melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bertengkar dengan seseorang, maka yang sering kali muncul adalah pembenaran diri. Ada banyak mungkin kita memiliki pengalaman itu. Walaupun kita salah, seringkali kita tetap akan membenarkan diri kita. Dalam nas kita pada hari ini berbicara tentang orang-orang Farisi ketika mereka menghadapi Yesus. Mereka sangat marah dan tidak menyukai Yesus akan kehadirannya, akan apa yang dia lakukan. Dan dalam nas ini hanya karena ketika mereka melihat Yesus yang pada saat itu diundang makan, dia makan tanpa membasuh tangan. Pemuda remaja yang dikasihi diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pembenaran diri inilah sikap dari orang Farisi yang membuat mereka menolak Yesus, membuat mereka tidak menyukai Yesus. Kenapa mereka merasa benar? Karena mereka merasa mereka sudah menguasai hukum Taurat. Mereka orang yang paling ahlinya dalam kebenaran Tuhan menurut mereka. Karena itu sebaik apapun pengajaran Yesus, apapun sikap Yesus, selalu menjadi masalah bagi mereka. Ketika kalian berada dalam suasana di lingkungan kalian berada, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kalian. Dan bisa saja karena perbedaan ini mungkin suatu saat atau kalian sudah mengalami, kalian akan berselisih, kalian akan bertengkar,
sebagainya. Tapi satu hal yang mau diajarkan, belajarlah dari sikap orang Farisi ini, bagaimana kesalahan mereka karena pembenaran diri mereka. Artinya, ketika kalian berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kalian, yang mungkin itu menimbulkan perselisihan dan lain sebagainya, maka sangat penting sekali bagi kalian adalah, benarkah perdebatanku itu? Benarkah apa yang kulakukan? Benarkah apa yang kukatakan? Contohnya saja, ketika misalnya kalian mengatakan kalian mau menjadi orang yang mengasihi, tapi tiba-tiba kalian menjadi orang yang bertengkar dan tidak bisa mengasihi, kemudian kalian membenarkan diri. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi dia? Dia tidak bisa mengasihi saya. Dia duluan yang melakukan itu untukku, kepadaku. Pemuda remaja yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa bersikaplah bijaksana dalam bertindak, dalam berkata-kata, ketika kalian berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Hindarilah pertengkaran, hindarilah perselisihan. Apalagi jika hal itu hanya karena sesuatu yang tidak baik yang kalian pertengkarkan. Yesus dalam pengajarannya, dalam kehidupannya, dia adalah teladan. Karena itu apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, dia adalah kebenaran. Teladan hidup kita adalah Yesus Kristus. Karena itu pusat hidup kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, maka lakukanlah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Hidup kalian adalah bersaksi bagi Tuhan. Kalian akan menemukan orang-orang yang berbeda. Kalian akan menemukan orang-orang yang mungkin tidak bisa menerima kehadiran kalian, pengakuan kalian, iman kalian. Tetapi hidup di dalam kebenaran, itulah yang selalu dikehendaki oleh Tuhan. Jadilah anak-anak muda dari sejak masa muda kalian. Tunjukkan bahwa kehidupan kalian adalah kehidupan yang melakukan dengan taat dan setia apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Ya Allah Bapa di sorga, apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, tolonglah kami Tuhan Allah, agar hidup kami dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu dari sejak masa muda kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang bijaksana, kami menjadi orang yang akan menjadi saksi bagi Tuhan, dan kami boleh membawa kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan melalui kehidupan kami, kehadiran kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa pada saat ini untuk pemuda remaja-Mu dalam masa remaja mereka, dalam masa pendidikan, dalam masa perjuangan mereka. Engkau berkati mereka Tuhan Allah dengan akal budi, hikmat dan kebijaksanaan. Engkau memampukan mereka menjadi anak-anak yang bersaksi bagi-Mu. Mereka berada di lingkungan di mana kasih-Mu Tuhan Allah, kebenaran-Mu akan selalu mereka nyatakan. Engkau yang akan meneguhkan hati mereka sehingga hidup mereka boleh menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau yang akan menjaga mereka Tuhan Allah
menghindarkan mereka dari pergaulan gaya hidup dan hal apapun yang dapat merusak dan menghancurkan masa depan mereka, yang membuat mereka terjerumus dalam berbagai-bagai dosa dan pelanggaran. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap orang tua dari anak-anak kami ini. Berkati mereka, jadikan mereka teladan yang baik dalam setiap didikan, pengajaran, dan pendampingan mereka, agar mereka pun boleh menjadi orang tua dalam ketaatan iman percaya yang akan menuntut mengarahkan putra-putri terkasih mereka ini ke dalam hidup yang taat dan setia kepada Tuhan. Berkati juga pada saat ini Tuhan Allah, selalu kami berdoa dalam kerendahan hati kami untuk situasi dan keadaan yang saat ini kami hadapi, bencana pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami memohon, biarlah dengan kuasa-Mu Engkau hadir melalui setiap upaya, setiap perjuangan, setiap usaha-usaha yang dilakukan untuk menghadapi dan mengatasi bencana ini. Engkau ada di dalam setiap hal yang boleh dilakukan. Engkau turut bekerja, dan atas kehendak Tuhan Allah, biarlah semuanya ini akan segera berlalu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat Tuhan, mari kita mengangkat puji-pujian yang berjudul Soraklah Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman semua yang telah mengikuti ibadah rutin streaming kita pada sore hari ini, dan inilah pelayanan terakhir kita pada sore hari ini. Untuk minggu depannya kita akan beribadah bersama-sama di gereja ini. Selamat sore dan sampai jumpa.